Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan literatur review dengan judul atau dengan topik brachytherapy. Masuk ke bagian pertama, ini adalah jurnal dari Scientific Report. Judulnya adalah Optical Fiber-Based Real-Time Measurement During Low Dose Radiation Prostate Brachytherapy Implant Simulation Using 3D Printed Anthropomorphic Phantom. Jadi pada jurnal yang ini berbicara tentang low dose rate dari brachytherapy untuk kasus prostat. Tujuannya adalah mengevaluasi bagaimana sensor fiber optic radioluminance dengan 3D printing phantom pada protokol pemeriksaan low dose level dari prostate brachytherapy. Sumber implannya menggunakan iodium 125 dengan waktu paru 59,43 hari dan aktivitas sebesar dalam rentang 0,3057 sampai 0,42 milikuri. Banyaknya implan disisipkan 60 sampai 80 sheet, bergantung pada bagaimana volume prostat nantinya. Kemudian energi foton yang dibawanya sebesar 27,29 kilo eV, kilo elektron volt. Di sini ini adalah ininya sensornya dilapisi oleh lapisan PMMA. Jadi ada terbium. Jadi uh, fiber optic gadolinium oxysulfide ini didoping dengan terbium, kemudian ditutup dengan PMMA dengan ketebalan 700 mikrometer di kedalaman 7 mm. Nah, jenis optik ini kemudian atau gadolinium si sulfida ini adalah material yang bisa terluminance atau bisa mengeluarkan cahaya ketika terekspos dari radiasi terionisasi. Kemudian nanti fluorescence light, sinar yang terpancarkan, kemudian akan berpenetrasi melewati PMMA, lalu menyebar di dalam fiber dan kemudian dibaca oleh ini signal monitor dari Hamsus Multiple Pixel Phantom Counting Module PMPPC. Get timingnya 100 milisecond dengan threshold ambang batas 0,5 proton elektron. Next, metodenya dilanjutkan lagi. Di sini kasusnya adalah male pelvic soft tissue phantom, laki-laki pelvis yang kemudian nanti akan dimasukin iodium 125 dan fiber optic sensor. Kemudian sensor ini dihubungkan untuk menghitung berapa photon countingnya secara real time selama prosedur. 3-4 sheet ditaruh chief dosimetry overrides ditaruh dalam simulasi untuk memperhitungkan bagaimana dosimeternya coverage total 50 peripheral sheet. Kemudian kalau lihat di sini ada silinder biru, ini menandakan suatu implan yang akan dimasukkan sensor ini. Kemudian ada yang yellow ini adalah utera, kuning ini adalah nanti sel kankernya atau prostatnya. Kemudian yang hijau-hijau ini adalah seatnya, yaitu iodium 125. Tujuan dari pekerjaan ini lagi-lagi adalah untuk mengidentifikasi apakah sensor ini capable atau kemampuan sensor ini bisa digunakan dengan akurasi identifikasi yang tepat ketika menggunakan radioaktif source 125 dan beberapa simulasi prostat terapis. Hasilnya bisa dilihat di sini. Primary vertical axis yang kiri ini adalah photon count, sedangkan yang kanan adalah absorbed dose, lalu yang bawah diplot dalam waktu. Real time data show the black dot. Black dot ini adalah data yang terdetek. Kemudian ini habis itu juga diplotkan dengan dosis absorpsi yang dibaca oleh TPS. Kemudian solid red silker ini menandakan sheet-nya. Dan vertical line ini adalah 13 peripheral needles. Jadi outputnya ini, output sensor dan signal, output sinyal diambil dari sensor dan diestimasi dosis calculate dengan TPS. Kalau dilihat dari sini terdapat kenaikan dari needle 1 sampai 3, jarum 1 sampai 3,
kemudian menaik secara periodik, naik secara landai gitu dari 4 sampai 12. Finally, showing a dorsal rise, kemudian naik signifikan pada ke-13, needle 13. Ini kemudian bisa jadi disebutkan bahwa this occurred due to the position of radiation source with respect to the position of the sensor. Posisi dari radiation source dan sensor itu sangat mempengaruhi daerah dose region yang akan didapat. Ada hipotesis jika memang terjadi kesalahan di beberapa titik ini, kemungkinan adanya ini angel depends on the sensor along of longitudinal plane. Adanya kebergantungan sensor terhadap titik titik sumber. Jadi itu secara longitudinal. Sensor geometry is symmetrical cylinder. Sensornya berbentuk silinder, so that the change response along the longitudinal plane can occur. Sehingga akan ada beberapa respon yang berubah selama di bidang longitudinalnya. Next, conclusion-nya didapat bahwa fiber optik ini dalam perhitungannya kemudian dapat menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi secara akurat radioaktif yodium 125 ketika dia dekat dengan sensor. Pekerjaan selanjutnya kemudian bisa mengembangkan, identifikasi, dan mendiskusikan yang tadi, pengaruh dari angle sudut antara SIP dengan sensornya. The potential GEOS-based fiber optic dosimeter system could be used to help radiation oncologists ensure optimal SIP placement and good long-term clinical outcome. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya sensor ini kemudian bisa membantu radiologis onkologi untuk memberikan treatment yang lebih baik soal penempatan SIP dan evaluasi selama perawatan. Terakhir, jurnal kedua, kalau tadi low dosity, kalau ini adalah high dose rate brachytherapy. Treatment verification in high dose rate brachytherapy using a realistic 3D printed time phantom and image panel. Tujuannya adalah memverifikasi level dosis tinggi pada brachytherapy dengan menggunakan phantom heterogeneous dan dibantu dengan IP panel, kemudian disimulasikan untuk memberikan nilai error terhadap sensitivitas dan specificity of error that dimiliki dari image panel. Ini gambarnya kalau dilihat di sini, yang hitam ini adalah image panel, kemudian ini adalah pemberi radiasinya, ini ada seatnya, kateter yang dimasukkan, ini adalah head phantom-nya, heterogeneous head phantom. Phantom ini based on CT scan of PEBU, jadi ini nama phantomnya PEBU 60 dari Kyoto, Jepang. The CT scan is segmented into the soft tissue and bone using House-Field unit and result and coefficient and 3D model. Ya, ini seperti yang biasa dikerjakan di lab. Soft tissue filament will PLA, whereas bone filament will special. Nih, kalau di sini adalah dia menggunakan 3D printing yang dua nozzle, jadi langsung di print. Jadi ini soft tissue-nya sama kayak yang di lab pakai PLA, cuma yang berbeda adalah bone-nya. Ini ada bone filament, yaitu doping antara PLA dengan karbon dan beberapa kalsium dari Color Lab. Jadi semuanya ini dicetak. Eksperimen were carried out using eksperimennya menggunakan ini high dose rate source dari yodium 192. Overload-nya ini gamma plus. Kemudian IP-nya adalah ini mereknya PSK dengan spesifikasi yang sebagainya. Ini adalah layout-nya, kemudian ini bagian B. Jadi image panel-nya ini akan diukur dari arah samping sama arah bawah. Ini TPS-nya. Next, nah di sini cara kerja IP panel. Jadi ada suatu radio, di sini sebut radio PQ atau mungkin penanda gitu, untuk mengetahui posisi yang tepat. In sample image question projection visible radio marker. Ini ada 3 radio marker, ada shadow surface, and 5 smaller marker are fixed marker. Nah, pertama yang dihitung adalah dwell time. Waktu tunggu gitu mungkin. Dwell time is determined is iris. Dia menggunakan iris software which detect when the source moving is stationary comparing intensity pixel surface equation. Jadi melihat berapa waktu tunggunya ketika kateter itu udah mau dilepas gitu. Kemudian jadi setelah stop perawatan diukur beberapa detik selanjutnya apakah dia masih menerima dosis atau enggak. Nah, kalau dilihat di sini kan
dengan waktu tunggu hingga 20 detik, masih ada dosis sampai di akhirnya lama-lama menurun. The main absolute difference for all position combined between the plants. Nih, perbedaan absolutnya, jadi di beberapa kateter ini dihitung. Di sini ada 3, tapi perbedaannya hanya sekitar 0,002, dan ini 0,07. Dengan begitu tidak signifikan secara statistik. Kemudian adalah dual position. Ini ketika seakan-akan kateternya itu bergerak akibat dari gerak pasien yang tidak sengaja. Ya, the position of shore during dual position reconstruct ini akan direkonstruksi dengan fixed marker projection. Kemudian kalau dilihat dari sini, main difference-nya itu masih sekitar 0,5, 0,7, 1,4 dengan total error 1,7. Ketika kateternya digerakkan 1 mili, 2 mili, 3 mili, yang menunjukkan seakan-akan gerak terhadap pasien, ini kemudian didapati nilai errornya semakin tinggi ketika pergerakannya semakin tinggi. Ini cukup jelas ya. Ini kemudian kalau direkonstruksi dalam koordinat 3 dimensi, antara yang diplaningkan dengan yang dikonstruksi ada beberapa perbedaan yang cukup jauh ini. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan, tidak begitu jauh. Cuma karena ini lagi-lagi ini high dose rate ya, jadi kan dosis tinggi. Cukup penting untuk diteliti bagaimanapun karena perbedaan sedikit pun akan mempengaruhi uh, treatment ke depannya. Lanjut, kemudian dose calculation, the calculation step position. Nah, selanjutnya juga dihitung bagaimana kalkulasi dosis. Di sini menggunakan Monte Carlo simulasi dan komparasinya menggunakan gamma analysis. Di mana pada gamma analysis ini kriteria limitnya adalah 86,6% di tumor area, which define the where planet dose. Ini mendefinisikan bahwa dosis planar 95% prescribe terpapar diterima uh, oleh tumor area atau RPTV. Nah, kalau kita lihat di sini dengan pergeseran beberapa persen, uh, semuanya menunjukkan pas rate-nya ini kalau dilihat dari 50% dosis preskripsinya semuanya baik karena di atas 56 kecuali ini ada offset sedikit. Cuma kalau udah sampai 95% dosis yang diresepkan itu diterima oleh tumor, kemudian ada beberapa hal yang nilainya jauh turun. Lihat dari pergeseran 1 mili per 1%-nya. Pergeseran 4 mili kateter dari lokasi awalnya menurunkan dosis hingga cukup jauh ini. Dari 100%, dari 89% ke 86% ke 58%, hampir 26%. Dan ini sangat jauh dari angka diterimanya dosis. Seperti itu. Ini kalau dilihat dari hasil rekonstruksinya, yang hijau ini adalah yang oke, yang biru, ini kalau kata-katanya, distant the agreement criteria is green, did not pass, red or blue. Merah sama biru ini, kalau biru nanti terlalu ini dosis rendah, kekurangan dosis. Tapi kalau yang merah terlalu terpapar banyak dosis. Potongan aksial, potongan sagital. Untuk itu, didapati kesimpulan bahwa verifikasi treatment head neck case brachytherapy dapat digunakan menggunakan IP, karena tadi kita bisa lihat bagaimana perubahan posisi ketika seakan-akan kateter itu bergerak. Dual time error-nya 0,1 second can be detected dan maintain rekonstruksi 1,7 mm akurasi di bawah kondisi yang paling optimal, sehingga ini bisa memungkinkan untuk mendeteksi treatment error, including treatment error, kemudian incorrect dwelling time, kateter yang bergerak, kemudian ada ini X-ray exchange kateter yang kemudian bisa dideteksi ternyata menggunakan IP, image panel. The dose can be recalculated and compare with the planned dose. Dosis kemudian bisa dikalkulasi dan di-planning ulang dengan dosis yang didapat untuk memberikan treatment yang lebih baik ke depannya. Jadi bisa sebagai evaluasi berkelanjutan terhadap treatment yang sedang dijalani. Itu saja
presentasinya mengenai brachytherapy. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.